Disclaimer: silakan melakukan research sebelum memulai NFT game. Stio Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Hello, welcome back lagi to Stio Reviews. Nah, gimana guys? Kalian tadi udah lihat gameplay dari game pertama Project Seed ya. Jadi game pertama dari Project Seed ini namanya Outland Odyssey guys. Nah, jadi game pertama ini namanya Outland Odyssey ya. Nah, jadi ini seperti kayak ARPG guys. Jadi gamenya ini ya. Nah, jadi Mimin akan seperti biasa, Mimin akan review dan pastikan kalian Dior ya. Nah, di game ini guys, di Project Seed ini Mimin nampak ataupun tuh bagian yang sangat wow guys ya, gimana? Yaitu developer ataupun CEO-nya itu merupakan dari Indonesia. Nah, jadi Mimin sebelumnya sih bukan yang anggap remeh Indonesia ya, tapi beberapa sebelumnya ada token-token koin Indonesia. Nah, jadi akan Mimin translate transforming play to earn, artinya mengubah play to earn. Salah satu ekosistem gaming blockchain yang mempercepat adopsi massal guys, ataupun ya mass adoption ada di Project Seed. Nah, jadi ada documentation dan ada juga token guys. Nah, kalian bisa baca-baca dulu untuk latest newsnya. Ada juga ini airdropnya, kalian bisa tekan-tekan ataupun kalian bisa baca dulu guys ya. A whole new level, ataupun meningkatkan level yang baru. Project Seed bertujuan untuk membuat revolusi di industri mobile gaming menjadi salah satu level yang baru ataupun level yang lebih tinggi lagi yang menggunakan teknologi blockchain dan memperkenalkan play to earn. Kami memulai langkah pertama kami dengan game pertama, Action Role Playing Game ataupun ARPG ya, di mana para pemain berjuang untuk mengungkap kebenaran tentang Keepers of Existence, makhluk mitos yang keajaibannya dapat menyelamatkan dunia dari kepunahan. Nah, kalau kita scroll ke bawah lagi ada karakter. Nah, pilihlah karakter favorit Anda dan kelasnya untuk memulai adventure. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, ada karakternya. Jadi dia 3D. Ada juga Z. Z ini seperti kayak pet Anda lah guys, lebih kurang gitu ya. Nah, Z ini adalah binatang partner Anda yang kuat dalam bertarung ya. Ini ada Z-nya. Nah, ada ini, ada ini. Ada juga weaponnya guys ya. Jadi upgrade weapon Anda untuk mengalahkan musuh. Ini. Ada weaponnya. Nah, jadi ada website, ada trailer, ada demo. Nah, kalau trailernya tuh dia yang beda lagi. Kalau demonya yang tadi ya, yang di depan tadi guys. Nah, jadi demonya itu baru aja guys hari ini. Gameplaynya untuk hari ini baru launching. Jadi Mimin langsung masukkan setelah update dari gameplaynya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam ekosistemnya guys ya. Nah, ada ekosistem. Nah, jadi ada game studio, tim kreatif dari artis yang jenius, desainer bertalenta, dan developer di level teratas. Habis itu ada juga NFT. Aset di dalam game termasuk Z, senjata, armor, dan aksesoris. Dimint sebagai NFT yang dapat di-trade. Nah, setelah itu ada juga GameFi. Ada bermainlah dengan gampang dengan aplikasi dan akses NFT marketplace, P2P, dan rental di dalam aplikasi. Nah, juga ada DAO ya. DAO ini seperti kayak governance ya. Jadi kalian bisa pegang ataupun hold koinnya untuk menentu game dan ekosistem melalui sistem voting public. Nah, setelah itu ke bawah lagi. Nah, ini ada the winning team. Nah, jadi ini ada timnya guys. Nah, jadi Project Seed itu merupakan grup dari 50 entrepreneurs, desainer, dan artis, dan developer yang sangat berpengalaman di seni, desain, dan development game yang populer seperti Call of Duty, Street Fighter, Final Fantasy, Tekken, Marvel vs Capcom, Soul Calibur, dan DreamWorks. Nah, kami mempunyai passion untuk mengubah industri gaming dengan blockchain. Tim-timnya ini merupakan sangat hebat dan ada juga banyak orang Indonesia guys ya. Nanti Mimin akan perkenalkan timnya.
setelah itu ada juga Project Seed Roadmap, ada Q4 2020. Jadi project ini udah dirancang di Q4 2020 ya. Nah, jadi ada Project Seed Founded, ada Core Team Gathering, ada Brainstorming dan Research. Q1 2021 ada Paper Writing, ada Gameplay Design, ada Art System Game, dan juga Demo Creation. Nah, Q2 2021 udah ada Seed Private Fundraising, ada juga Project Seed Trailer, ada juga Asset Building. Nah, di sekarang Q3 2021 ada Game System Public Building, Gameplay Demo Release, Public Sale, dan Certic Audit ya. Nanti akan ada audit dari Certic ya, atau Certic ya. Nah, di Q4 2021 akan ada Still Staking Open, ada juga NFT Auction, NFT Marketplace Launch, dan Bug Bounty Program. Ada juga di Q1 2022, ini gamenya ya, kalau untuk alpha-nya di Q1 2022. Nah, ada game asset, ada AI system, ada crafting, multiplayer, skill, Tental Marketplace, dan Open Alpha. Setelah itu ada di Q2 2022 ada Dungeon Corrector, ada juga System Optimization, dan juga ke Q3 2022 ada, ini lebih fullnya ya, ada soft launch-nya, ada Evolution, Game Asset, Map, Dungeon Corrector, Rental, NFT Marketplace, Inventory, AI, Crafting, Multiplayer, Skill, dan soft launch guys. Yang terakhir ada Q4 2022 ada official launch, ada further development for asset, ada system, map, dan hub world. Nah, ini ada partner-partner guys semuanya guys. Nah, setelah itu kalian bisa kontak dari sini, dan juga kalian bisa coba follow-follow Twitternya, Telegram, ada juga ini, ada juga Discord, dan juga ada YouTube ya guys ya. Nah guys, setelah itu kita akan coba ke white papernya guys ya. Nah, jadi kalian nih harus baca-baca sendiri ya guys ya. Kenapa? Karena Mimin nggak akan sempat baca semuanya. Karena nih white paper ini sangat panjang ya guys ya. Ini seperti kayak light paper. Nah, jadi ada table content banyak banget guys. Jadi Mimin akan coba yang penting-penting aja ya guys ya. Nah, jadi ada demografiknya itu di 18 sampai 40 tahun, ada gender 80% male dan 20% female ya. Nah, ada social kelasnya ini, ada juga gamer type, taste, geografinya ini guys ya. Nah, jadi inspirasinya itu dari Pokemon, Yokai Watch, Minecraft, Monster Hunter, Ni no Kuni, Hades, dan Raya the Last Dragon guys. Nah, jadi kalian bisa baca semua storyline-nya, goals-nya. Nah, ini yang paling terpenting ya, namanya Seal Token. Nah, Seal Token itu adalah merupakan salah satu utility token yang digunakan di dalam ekosistem Project Seed, yang dimana termasuk in-game currency, staking, dan game reward. Nah, jadi ada stakingnya guys ya. Player yang bisa men-stake Seal Token akan mendapatkan various benefit ataupun beberapa benefit di dalam game. Contohnya aja, ada random supplies, ada DAO proposal, dungeon character, increase player level, dan untuk buat aktif Z-nya ada juga APR untuk staking rewards. Nah, setelah itu yang kedua ada governors. Nah, jadi Seal Token yang jumlah Seal Token yang di hold dari satu orang akan menentukan suara dari orang tersebut ya, untuk membuat keputusan ataupun untuk membuat voting ya di dalam development project. Nah, jadi ada partisipasi untuk DAO ataupun governance ataupun voting ya. Ada juga suggest game development, ada juga reward untuk aktif yang partisipasi dalam governance. Nah, setelah itu ada juga currency ya. Jadi Seal Token digunakan sebagai currency yang digunakan dalam game di setiap rare dan premium NFT transaction. Contohnya aja, ada buy dan sell, ada rent NFT, ada marketplace Project Seed, ada juga ekosistem token, ada juga in-game rewards, dan juga in-game advertisement. Nah, jadi ada multi-chain seed ya guys ya nih ya. Nah, jadi game ini guys digunakan dari Solana blockchain. Tapi nantinya guys, Seal akan digunakan sebagai Solana dan juga ada multi-chain ya. Adapun Binance ya, ataupun BIP20 ya. Jadi kalau Seal itu dua blockchain, tapi kalau gamenya itu digunakan blockchain dari Solana guys. Nah, jadi Seal juga dibuat dari untuk beberapa blockchain seperti nanti ada Ethereum, Polkadot, Tron, Binance Smart Chain, dan Cardano guys. Nah, jadi ada elemennya, ada NFT, GameFi, dan DAO, ada Project Seed. Jadi ini ada NFT-nya guys ya. Jadi kalian di sini bisa membuat ataupun membuat NFT kalian guys. Jadi maksudnya setiap kalian membuat equipment sendiri, land ataupun mengubah atau merevolusikan Z, atau membuat sintesis breed baru dari Z, kalian akan mendapatkan atau membuat mint NFT dan menjualnya sebagai game asset. Nah, jadi ini karena NFT, jadi weapon dan buildingnya ataupun equipment mempunyai supply fix dan itu hanya bisa menjadi satu di dalam game guys. Nah, jadi ada juga ini game asset, ada juga main dan burn mechanism. Jadi ada ini ya, contohnya egg, ada tier 1, tier 2, dan tier 3 dari mythical. Nah, jadi kalau kalian mau upgrade dari egg ke tier 1, itu akan egg yang ini akan di burn. Mekanisme ini akan membuat jadi balance ya guys ya. Jadi mereka akan burn di tier biasa ataupun tier yang sekarang. Kalau misalnya kalian punya egg,
kalian upgrade ke tier 1, egg-nya akan di burn guys gitu. Selanjutnya gitu juga kalau kalian mau dari tier 1 ke tier 2, tier 1-nya akan di burn gitu juga guys. Jadi hanya ada satu NFT. Kalian punya satu NFT aja kalau kalian upgrade. Juga GameFi kalian bisa baca sendiri ya, marketplace, governor, decentralization ataupun desentralisasi. Ada juga DAO ini virtual world. Nah jadi ada ini ya, semuanya ada staking, proposal, rewardnya, ada implementation, ada juga nih revenue source. Nah jadi ini kemungkinan profitable untuk membuat game ini menjadi sustainable ya, ataupun makin berjalan ya. Nah ini adalah ada in-app money changer ataupun DEX ya. Jadi ada fee-nya 0,25% setiap transaksi di DEX-nya. Fee revenue akan dibagi sebagai ini guys. Ada juga yang kuning ini ada komisi dari liquidity provider. Yang ini ekosistem, ada yang ini ada 25% burn token, dan ini ada project ya. Nah ada marketplace-nya juga, ada fee-nya nanti, commission fee. Ada juga advertising, ada casual player dan professional player. Ada juga in-game advertisement guys ya. Ini juga ada arsitekturnya, ada blockchain-nya. Ini ada detailnya guys ya. Jadi token details, stickernya itu seal, total supply 1M seal. Initial circulating supply itu ada 25 juta. Ada initial token super juga SPL dan BEP20. Ada additionalnya blockchain, ada Ethereum, Polkadot, Tron, dan Cardano. Ada NFT details, itu ada weapon, armor, aksesoris, skin, dan Z. Dan itu blockchain supportnya Solana, BSC, Ethereum. Additional supportnya ada Polkadot dan Cardano. Dan NFT classification ada Farid ya, limited edition dan generic. Solana, BSC, sama Ethereum. Nah jadi ada note juga, project ini tidak akan men-track ataupun private key ataupun seed phrase yang dimasukkan ke dalam game. Jadi ini bebas semua ya, nggak pakai mencatat seed phrase kalian. Ada centralized future, ada game juga ya. Ini informasi gamenya. Ada game engine, ada Unity game engine, multi-platform, ada iOS dan Android. Ada future play platform development, ada portable console, PC dan game console. Nah ada crossplay juga, ada player bisa bermain dengan cross platform ya. Ada Unity juga ya, ada level of details. Nah ini ada game elemennya, ada in-game asetnya, ada seperti ini ya, ada potion, ada attack, defense sama speed. Ini ada avatarnya. Nah ini ada avatar orangnya, ada Z-nya, monsternya. Keren-keren ya. Ada armornya juga. Nah ini ada weaponnya guys, ada panah, ada pedang, ada sword, ada bow, ada subclass juga guys. Jadi ada subclassnya, ada bladesmith, ada tailor, ada cook, carpenter, ada pun ada breeder. Jadi kalian punya subclass yang berbeda lagi, ada kelas yang berbeda lagi. Ada guild juga guys, kalian bisa buat guild tuh maksimumnya 50 member. Cara gameplaynya ya, jadi gameplaynya dari timing the Z ini seperti kayak ini guys, Pokemon. Jadi kalian akan pukul Z-nya sampai, ataupun pukul Pokemonnya sampai ke darahnya dikit, tapi nggak boleh mati. Setelah itu kalian akan capture, ataupun kalau di Pokemon itu dilempar Pokeball ya. Setelah itu ada co-op, ada adventure, kalian bisa menggunakan atau bermain dengan 3 orang. Ada player. Nah ada juga special quest yang membuat kalian akan bermain dengan orang lain guys ya. Ada turnamen battle juga, ada turnamen dan akan mendapatkan seal token. Ada juga guild wars, ada juga guild wars seperti biasa ya. Kalian ada guild nanti lawan guild lain gitu guys. Nah ada feature guys, ada dungeon creator. Nah, jadi player bisa membuat dungeon mereka sendiri dan untuk orang lain yang bermain ya guys ya. Yang dimana mereka akan earn dan other player juga bisa bermain di dalam dungeon kalian. Jadi player bisa mengunlock different dungeon dengan bermain single dan co-play. Mereka juga bisa menaruh Z di dalam dungeon setelah menangkap mereka guys, ataupun di dalam single dan co-op mode. Setelah itu ada juga mini games guys. Ada ini, semua player walaupun kelas apapun bisa bermain di mini game kayak fish catching, trees cutting, material gathering. Ini kayak di game-game itu ya, Mirror ataupun di inilah, di game Ragnarok X ya, sepancing, ada gardening, ada juga material gathering, miner ya. Nah ini juga ada in-game forum. Nah ini ada roadmapnya sebelum tadi. Gamenya itu akan ada alfanya di Q1 2022 di antara Januari sampai April. Nah ini guys, ini yang paling Mimin bikin excited. Kenapa? Itu CEO-nya itu orang Indonesia. Ada namanya itu Liko Subakti. Nah, jadi Liko Subakti ini sudah mempunyai pengalaman 1 dekade ataupun lebih 10 tahun sebagai traditional entrepreneur dan business development yang mengubah small company menjadi multi-million company. Untuk bagian net revenue ya, dia juga disebut sebagai angel investor yang menginvest beberapa crypto gems. Nah, dan ini Liko Subakti ini atau CEO-nya sudah bekerja sebagai Binance ataupun bekerja di Binance sebagai community manager dan SIA ataupun Southeast Asia Angel Manager guys. Yang dimana setelah itu berpindah ke Crypto.com sebagai community manager Indonesia. Setelah itu juga ada Alex Setiawan atau CTO. Ini merupakan teknologi season yang mempunyai experience leader di beberapa industri guys, dengan lebih 2 dekade. Bayangkan 2 dekade itu lebih kurang mungkin 20 tahun ya, yang dimana membuat software untuk Boeing, TripAdvisor, dan Lexus. Yang di dalam hajarnya itu extensive experience di dalam planning,
implementing dan supporting complex infrastructure dengan technical solution. Terus juga ada CSO-nya itu Baskoro Hadi. Nah, Baskoro Hadi ini udah bekerja di namanya Savage Entertainment di Los Angeles selama 6 tahun sebagai 3D dan SFX artist guys. Yang dimana untuk game Transformers, Scooby-Doo, dan Marvel Ultimate Alliance 2, dan juga bekerja di Friday Studio di Indonesia sebagai kreator, direktur, dan 3D artist, yang dimana Su juga memanage tim dari programmer dan artis untuk membuat aplikasi dan games. Nah, setelah itu ada Muhammad Elo Basir. Ini merupakan salah satu creative director dari FPCL Project, yang dimana membuat Concourse, Puzzle, dan semua noteworthy software lainnya guys. Nah, dia juga sebagai advisor di Abit Network dengan growth impact lebih user base, dengan impact growth-nya dari user base ataupun 800.000 dan sourcing 1,2 juta USD capital investment. Nah, juga sebagai notable ataupun dia berpengalaman juga di Binance dan community manager di Crypto.com. Nah, yang terakhir ada Din T. Tao Trang, itu pun CEO. Ini merupakan salah satu jurnalis di nomor 1 financial newspaper di Vietnam dan juga pindah ke SIA PR Manager di Binance dan merupakan juga PR Head of Binance Charity Foundation. Trang juga membuat kontribusi yang sangat penting di Binance, yang dimana dia juga memasuki SIA Market. Nah, ada advisor ya, ada advisornya ada Philip Arthur Moore, CEO dari ini. Ada juga Pranay Sanggavi, ada co-founder dari Mahadao, dan juga Karan Fasmani, ada Prudential Advisory. Nah, ini ada partner-partner guys, ada Gain Share, ada Black Mamba, ini semua guys. Nah, jadi timnya sebenarnya sih banyak sih guys, cuman nggak yang intinya ataupun yang head-headnya semua ada di sini. Kalau kalian mau lihat di sini ada di sini guys, ada timnya banyak banget ya. Nah, ini ada core timnya, ada Unity Director, ada Lead 3D Artist, ada Lead Artist. Itu campur-campur semua guys ya. Nah, kalian bisa buka linknya nih, link ini. Nah, ada juga timnya, ini banyak timnya, ada tim game developer, ada blockchain developer. Nah, jadi banyak nama-nama Indonesia ya guys ya, kita bisa lihat di sini. Selain di namanya campur-campur ya, ada nih Riza Yaya, ada Cole Francisca, kan banyak ya. Ada Gali nih Gali, ada Irwan Budianto. Nah, banyak, ada Korea juga, Jenny Park ya. Ada Kodiran, Nabila ini, ada juga ini Sana Sekari Indonesia. Nah, ada juga Haris Sulaiman. Nah, ini ada advisor-advisornya guys. Nah, jadi kita harap dengan ada Project Seed ini dengan experience-nya bagus-bagus, apalagi kami lihat di tawaran mereka juga dari Amerika semua ya. Education-nya itu dari ini, California State University, Northridge. Moga-moga aja guys kita bisa lihat ataupun kita bisa bangga salah satu karya dari Indonesia yang bisa di mancanegara ataupun bisa bangkit di internasional. Nah, salah satunya di dunia NFT ya. Nah, jadi gitu aja sih guys untuk Project Seed ini. Project Seed ini merupakan salah satu game yang nanti namanya tuh Outlaw Odyssey ya. Yang tadi game pertama mereka ARPG dan menggunakan namanya blockchain Solana. Tapi tokennya namanya SEAL itu bisa digunakan nanti. Token SEAL nanti ada di blockchain lain ya, seperti BIP20, Cardano, dan semuanya itu guys ya. Oke, gitu aja dulu untuk Project Seed. Sampai jumpa di konten berikutnya. Stio Reviews pamit dulu, bye bye.